adalah Salam dan bahagia Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sumba Barat Daya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Maria Imelda Soy SPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. Dan rekan di samping kanan saya Abdul Haris, sarjana pendidikan dari SMA Negeri 1 Jawa Timur. dan rekan di samping kiri saya Veronica Ipahui, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDK Baliloda. Yuk ikuti kegiatan kami selanjutnya ya. tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamat sore Ibu Vero, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Pak Haris, luar biasa kabar saya juga baik. Gimana kabarnya juga Pak Haris? Kabar saya baik juga Ibu Vero. Ibu Vero, saya dengar sebentar lagi Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan Ibu Eda. Oke baik Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Eda, ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Yang pertama itu Ibu kaitan dengan rubrik penilaian. Jadi selama Ibu melaksanakan proses coaching dengan Ibu Eda, saya akan mengamati dan memberikan penilaian apakah percakapan Ibu dengan Ibu Eda itu sudah melalui alur percakapan Tirta atau belum. Kemudian juga saya akan menilai nih bagaimana Ibu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan selanjutnya jangan lupa ya Bu ya, dalam melaksanakan coaching harus ada prinsip-prinsip Ibu yang kita pegang seperti kemitraan, kemudian berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu, pertanyaan pertama ya Bu ya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Eda? Terima kasih Pak Haris. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam acara coaching ini yang pertama itu kompetensi memiliki kehadiran penuh dan juga menjadi pendengar yang aktif dan juga supaya coaching juga dapat menemukan solusi-solusinya atau langkah-langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dia hadapi saat ini. Oke Bu, jadi pada saat nanti saya melaksanakan observasi, kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang spesifik ya, yang paling utama itu ya saya ingin kembangkan itu yang pertama pendengar aktif. Yang kedua menjadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot coaching. Mungkin dua hal itu. Oke. Jadi nanti indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching sebentar lagi yang akan Ibu lakukan? Indikator yang ingin saya lakukan yaitu yang jelas ingin mendapat solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach saya dan juga mendapat hal-hal yang bisa dilakukan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh coach itu sendiri supaya keluar dari permasalahan yang dia alami. Oke. Baiklah Bu, mungkin sampai di sini saja ya Bu ya, pertanyaan yang saya ajukan sebagai pra observasi ini. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat observasi berjalan lancar tanpa ada kendala ya Bu ya. Semangat terus ya Bu. Baik, terima kasih Pak ya. Semoga kegiatan coaching kami juga hari ini berjalan baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Vero. Sampai jumpa. Selamat sore Bu Eda. Selamat sore Senang sekali nih bertemu Ibu Eda pada kesempatan ini. Apa kabar Bu Eda? Kabar saya baik Bu. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Vero di sore hari yang cerah ini.
sepertinya cuaca sore ini sangat mendukung pertemuan kita ya Bu ya. Nah, betul sekali Bu. Ya. Oh ya Bu, kemarin Ibu menghubungi saya untuk kita bisa bertemu pada sore hari ini. Saya penasaran nih Bu, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan atau yang kita bahas pada sore hari ini Bu ya? Oh itu ya Bu ya. Saya tuh begini Bu, saya punya kecemasan sekali terhadap sistem pembelajaran yang ada di sekolah saya, di mana teman-teman guru saya itu masih menjalankan pembelajaran itu dengan cara yang lama. Ceramah itu masih sangat mendominasi di dalam proses pembelajaran, sehingga hasil sudah kita tahu bersama bahwa ketika ceramah mendominasi berarti pembelajaran hanya satu arah. Di sini anak-anak tidak kreatif. Baik Bu ya, pada kesempatan ini ya kita mungkin waktu kita cukup 20, ya kurang lebih 20 menit ya Bu ya. Saya ingin sekali oh ya, Ibu ingin agar pembelajaran itu di kelas lebih berpihak pada murid dan menyenangkan ya. Semacam pembelajaran yang dulu dari guru seperti ceramah dan lain-lain sebagainya ya. Pembelajaran di kelas itu berpihak pada murid yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa ya? Saya ingin paling tidak itu setiap pembelajaran tuh guru-guru kreatif lah. Mereka bisa menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin dengan cara menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan cara apa sih tujuan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu dapatkan mungkin dalam kesempatan coaching tadi ini? Mungkin melalui di kegiatan bincang-bincang santai kita sore ini Bu, saya bisa membantu anak-anak saya Bu, setidaknya pembelajaran yang berjalan di dalam kelas itu bisa berpihak pada murid, dan saya juga bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kecemasan saya. Ya. Dalam mengalami hal demikian, menurut Ibu langkah-langkah apa yang ingin mau Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan yang Ibu hadapi saat ini? Saya ingin sekali bahwa rekan-rekan guru saya, kami semua yang sudah ada di komunitas praktisi, apalagi komunitas itu bergerak di bagian untuk menyediakan media sembahyang, saya ingin agar kami semua yang ada di komunitas itu bergerak bersama untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dari pembelajaran itu bisa membangkitkan kreativitas anak didik. Ibu ingin agar teman-teman dalam sekolah itu di dalam satu komunitas bisa bergerak bersama di dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang bervariatif dengan menggunakan media-media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa sih keberhasilan yang bagi Eda lalui dalam kegiatan ini? Bagi saya, ketika saya sudah menemukan anak-anak saya itu kreatif, mereka kreatif karena usaha guru-guru mereka untuk tidak lagi ceramah di dalam kelas. Guru-guru sudah memilih metode dan media pembelajaran yang cocok dengan anak-anak, misalnya media berupa video, atau pamflet atau gambar yang sudah sesuai dengan karakter anak-anak, dan itu bisa membangkitkan kreativitas anak-anak. Saya kira itu salah satu kepuasan tersendiri lah bagi saya. Baik, sangat luar biasa Bu ya, mendengar cerita dari Ibu yang berkaitan dengan dalam proses pembelajaran dengan berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan dengan pembelajaran yang bervariatif, dengan metode-metode yang bervariatif di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, ini sudah sangat-sangat ideal ya Bu ya, karena semuanya sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh siswa itu sendiri, dan begitu juga dengan guru. Nah, jika kita menggunakan skala 1 sampai angka 10 ya Bu ya,
ini Ibu sudah berada di skala yang mana? Mengingat masih sangat banyak gitu, teman-teman yang mengajar masih menggunakan cara yang lama, dan tidak semua teman-teman di komunitas praktisi itu bergerak bersama. Saya melihat bahwa kami berada di skala level 3, masih sangat jauh dari yang namanya ideal. Ibu mau ingin capai dari skala 3 mau ke skala berapa ya Bu? Untuk mencapai ini bagi saya bahwa sempurna terlalu mungkin di tahap awal tidak Ibu, tetapi ketika kami semua bergerak bersama dan bisa menyediakan suatu kebutuhan belajar murid itu dengan maksimal, bagi saya itu sudah berada di level 7 itu sudah luar biasa. Ya, memang untuk memenuhi dari skala itu sampai ke skala 7 memang harus butuh proses yang cukup panjang ya. Jadi hal inilah menurut Ibu apa yang dapat dilakukan? Kalau dari pengamatan Ibu, apa sih yang membantu Ibu dalam kegiatan kali ini? Ya, itulah yang sedang saya pikirkan sekarang Bu, yang menjadi kecemasan saya dan saya pikirkan sekarang Bu. Wah, kalau dari pengalaman Ibu, hal apa sih yang dapat membantu Ibu? Mungkin saya berniat sebagai langkah awal itu saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan teman-teman yang ada di komunitas praktisi, mengajak mereka mungkin lewat bincang-bincang santai kami mungkin ini nih cara yang baik sehingga guru juga tidak jenuh dalam mengajar, anak-anak juga semangat dan kreativitas anak-anak bisa kita dapatkan. Mungkin pada kesempatan pertama teman-teman mungkin belum terbiasa, nanti di kesempatan-kesempatan berikut kalau saya mengajar, saya akan mengajak teman-teman mungkin untuk bisa bergabung melihat saya nih melaksanakan pembelajaran di kelas itu dengan menggunakan berbagai media. Mungkin seperti itu ya. Bagus sekali rencananya ini Bu. Itu rencana yang dilakukan oleh Ibu Ida sudah sangat-sangat bagus bersama dengan teman-teman guru dan juga di dalam komunitas yang sudah terbentuk, dan bahkan mengajak rekan guru ya di saat Ibu mengajar untuk bisa melihat bagaimana cara Ibu mengajar dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi dan juga metode dengan strategi yang bervariasi. Nah, tentang apa sih tantangan yang bakal Ibu hadapi? Saya melihat ini sebenarnya tantangan yang berarti tidak ada sebenarnya. Tantangan tidak ada, tantangan yang terlalu berat. Mungkin hanya soal waktu saja Ibu. Karena masing-masing mungkin sudah punya planning, sudah punya kegiatan sendiri, mungkin ada acara ini yang sudah di schedule, ada punya schedule sendiri-sendiri. Mungkin untuk mencocokkan waktu itu yang agak sedikit sulit. Kapan sih mau ingin melakukan kegiatan tersebut? Karena ini sudah masuk di pertengahan semester nih Ibu, saya berpikir bahwa lebih cepat lebih baik. Saya berniat untuk menerapkan itu dalam minggu ya. Kita sudah sampai pada sesi yang terakhir ya Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini ya? Banyak ya sebetulnya yang saya dapatkan ya Bu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu saya jadi tahu, jadi bisa menemukan sendiri solusi yang sebenarnya ada dalam diri saya yang mungkin belum sepenuhnya saya eksplor gitu. Saya bersyukur sekali bahwa saya bisa menemukan pencerahan, ide-ide baru dalam mengatasi persoalan yang saya alami. Baik ya Bu ya, mungkin waktu kita sudah melebihi ya waktu kita saat ini, jadi kita sudah banyak hal dan kita sudah bisa bersama dan saya sudah mendengar banyak cerita dari Ibu. Kita bisa ketemu lagi ya di waktu yang
akan datang. Dan saya juga mau ingin dengar lagi cerita-cerita baik dari Ibu nih. Saya akan tunggu dah kesempatan baiknya nanti kita bisa bertemu lagi ya. Oke baik, selamat Ibu Eda dan sukses ya untuk Ibu dan bersama rekan-rekan guru dan teristimewa untuk anak didik Ibu ya. Oke. Semangat. Oke, terima kasih banyak Ibu. Setelah selesai melakukan ini, saya akan menghubungi Ibu supaya kita bisa berbincang lebih lanjut lagi untuk mengatasi ini. Sukses juga buat Ibu dalam karir, dalam tugas untuk memberkati kita. Baik. Lanjut ya. Selamat sore Bu Vero. Ya, selamat sore juga Pak Haris. Sukses ya telah melaksanakan coachingnya. Betul, sangat luar biasa hari ini. Iya Bu. Ya, ya. Tadi pada saat saya melaksanakan observasi ketika Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya pertanyakan. Yang pertama itu apa yang Ibu Vero lakukan pada saat coaching sehingga indikator pencapaian tadi itu berhasil Ibu dapatkan. Indikator pencapaian yang saya lakukan tadi pada saat melakukan coaching, yang jelas menjadi pendengar aktif. Lalu yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga itu ya kehadiran penuh ya saat waktu coaching itu. Seperti itu tadi Pak Haris. Iya, baik Ibu Vero. Tadi saya juga melihat bahwa pelaksanaan coaching tadi itu sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Jadi bagaimana Ibu bisa menggali informasi, mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching sendiri bisa menghadirkan solusi atas permasalahannya sendiri itu. Oke, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Vero kembangkan setelah kita melaksanakan coaching tadi? Ya, sesuai dengan coaching tadi ini saya masih bukan ya sangat mengharapkan juga kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan coaching tadi ini supaya kedepannya itu berjalan dengan lebih baik lagi yang kita harapkan, karena ini pertama kali ya Pak ini kegiatan coachingnya ya. Jadi saya juga lebih memperdalami lagi tentang alur-alur coaching, yaitu melalui alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalahnya, dan juga rencana aksinya dan tanggung jawab. Nah, ini memang benar-benar harus didalami betul dan sering dilakukan supaya tentang alur Tirtanya itu lebih tertanam di dalam benar dan dalam pelaksanaan coaching ini dengan baik. Bagus sekali Ibu Vero. Jadi semangat Ibu Vero untuk belajar itu sungguh saya apresiasi. Jadi iya, yang terpenting Ibu tetap belajar, melaksanakan praktek-praktek kepada teman sejawat dan kepada murid juga tentunya ya Bu ya. Jadi mungkin itu saja yang saya tanyakan pada saat ini Bu ya. Semoga sukses dan terus berkolaborasi dengan teman-teman ya Bu ya. Terima kasih juga Pak Haris ya, lewat kesempatan ini Pak sudah melaksanakan observasi dan juga penilaian. Agak beda ya Pak pelaksanaan supervisor saat ini. Kalau saya bandingkan dengan pelaksanaan supervisor yang kali lalu, agak berbeda dengan apalagi saat ini menggunakan alur Tirtanya, agak lebih dicermati oleh coach saya tadi itu, dia keluar dari persoalan-persoalan yang dialami melalui pertanyaan-pertanyaan juga yang saya ajukan, dan juga pertanyaannya seputar dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coach saya. Jadi melalui kesempatan ini yang baik ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Haris sudah meluangkan waktunya, dan juga semoga kedepannya Pak Haris kita bisa bertemu lagi dan ada hal-hal baru lagi yang saya dapatkan gambaran tentang kegiatan. Terima kasih ya Pak Haris. Iya, sama-sama Bu, yang penting kita sama-sama tetap belajar Bu ya. Sampai jumpa nanti ya. Iya Bu. Baik,
Vero, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Pak Haris. Kabar baik Pak Haris. Gimana kabarnya juga Pak Haris? Kabar saya juga baik, Ibu Vero. Tumben nih, Ibu Vero menghubungi saya. Ada apa, Bu? Begini Pak Haris, setiap kali saya melakukan proses pembelajaran di kelas, saya mengalami kendala Pak, di mana siswa saya ketika dalam proses pembelajaran nih, siswa saya masih pemahaman mereka masih rendah sekali. Ketika saya mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang baru diajarkan, mereka pasti saja Pak. Dan dalam kesempatan ini saya ingin bantuan dari Pak Haris untuk membantu saya untuk bisa mendapatkan atau gambaran yang berkaitan dengan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi-materi yang sudah diajarkan. Oke, baik Bu. Sekilas saya sudah mendengar ya Bu ya. Nanti pada akhir pembicaraan kita, tujuan seperti apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Tujuan yang ingin saya dapatkan ya Pak, melalui coaching kali ini saya mendapatkan umpan balik dan motivasi dan dukungan-dukungan dari Pak untuk bisa membantu saya untuk bisa dari pemahaman siswa tadi yang masih rendah ini, supaya ada kemajuan dan ada perkembangan untuk siswa saya dalam pemahaman mereka lebih meningkat. Oke, nah baik Ibu Vero. Saya sudah sedikit menangkap itu ya tentang bagaimana kegalauan hati Ibu sebagai seorang guru mendapatkan siswa yang seperti ini. Memang Bu, ini bukan saja masalah Ibu sih sebenarnya. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu mendapatkan hal-hal yang seperti ini Bu? Yang saya lakukan selama ini pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai bakatnya, minatnya. Jadi ada juga pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi sosial, emosional, dan pembelajaran juga yang berinovatif, pembelajaran yang kreatif dan yang menyenangkan untuk siswa-siswa saya. Dan saya juga sering mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menggali pemahaman siswa tentang materi-materi, tetapi toh ternyata sama saja Pak, mereka masih dalam suasana pasif dan diam. Nah, saya juga menjadi seperti apa ya, saya merenung dan juga berpikir dengan cara-cara apa, tapi melalui kesempatan ini saya bisa berbagi kendala-kendala yang saya hadapi supaya saya bisa mendapat gambaran dari Pak dan solusinya juga. Iya Bu, sebagai guru juga kita tetap menginginkan terjadi perkembangan dan perubahan terhadap peserta didik kita. Terus perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu lihat, yang ingin Ibu dapatkan dari peserta didiknya Ibu? Perubahan yang ingin saya lihat itu seperti perkembangan dan kemajuan yang benar-benar meningkat, supaya siswa itu benar-benar memahami materi yang kita ajarkan, dan itu menjadi bekal dan menjadi pedoman untuk mereka nantinya di saat mereka naik pada level-level adanya pada kan saat ini saya mengajarnya di SD, supaya nanti mereka naik di SMP, di SMA dan sampai pada perguruan tinggi. Dan mereka sudah punya modal tentang hal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Ini kan jadi kebahagiaan mereka. Ya. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya harapan Ibu Vero terkait dengan posisi peserta didiknya Ibu. Ibu Vero, kalau kita menggambarkan idealnya kita sebagai guru nih,
Jadi Ibu Vero pada posisi ini, Ibu Vero berada di skala berapa kalau kita skalakan dari 1 sampai 10? Kalau untuk saat ini saya perkirakan saja Pak ya, Iya. karena melihat situasi yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan setiap hari, saya targetkan itu saya masih dalam posisi 5 ya Pak. Kalau begitu Ibu maunya ke posisi berapa? Saya sih memang punya kerinduan ya Pak ya untuk naik lagi ke angka yang lebih tinggi seperti angka 8 lah. Bila perlu saya punya harapan yang kuat, saya mau di angka 10 Pak. Biar supaya anak saya itu Luar supaya lebih biasa. punya pemahaman yang cukup luar biasa juga untuk anak saya. Luar biasa sekali semangat Ibu ini, saya Iya. merasa tergugah juga loh Bu ya. Jadi kan Ibu kan sudah mengatakan tadi, Ibu menggambarkan posisi Ibu di angka 5. Jadi untuk menuju ke angka 9, 8, 10 tadi kan itu kan butuh perjuangan dan pengorbanan kan Bu ya. Iya, Terus betul. ini apa yang telah Ibu lakukan kepada anak-anak supaya dari posisi 5 tadi Ibu berangkat ke angka 9 atau 10 seperti yang Ibu inginkan? Ya, untuk bisa pindahkan atau yang saya ingin lakukan ini, karena di dalam tempat saya mengabdi bukan saya sendiri juga Pak ya, yang jelas saya bersama-sama dengan rekan guru, bersama kepala sekolah, dan ingin saya melakukan berkolaborasi dan melihat situasi perkembangan siswa saya untuk benar-benar melihat di mana sih yang masih kurang sehingga pemahaman siswa itu kok seperti itu. Ya, saya berharap juga untuk adakan pelatihan untuk menambah kompetensi-kompetensi guru untuk bisa meningkatkan perkembangan siswa dan yang berkaitan dengan pemahaman siswa di dalam memahami tentang materi-materi yang kami ajarkan dengan menggunakan metode yang bervariasi, media yang bervariasi, dan juga pembelajaran berdiferensiasi yang mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, dan juga dengan pembelajaran KSD. Ya, ini juga yang saya akan harapan saya ke depannya supaya anak-anak kita juga mempunyai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini memang sangat-sangat menukik ya dengan materi-materi yang saya dapatkan, bahwa kita menjadi guru itu guru di masa depan. Luar biasa sekali Bu ya. Memang tujuan akhir kita kan untuk mewujudkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi tadi kan Ibu sudah mengungkapkan banyak sekali rencana-rencana, kegiatan-kegiatan yang akan Ibu lakukan. Dari sekian banyak kegiatan dan rencana pengembangan itu, mana yang ingin Ibu prioritaskan dan Ibu bisa langsung praktekkan pada peserta didiknya Ibu sekarang? Yang ingin saya lakukan ya, yang sangat-sangat memprioritaskan itu, saya sangat simpatik sih dengan proses pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya, dengan memetakan kelompok-kelompok belajar siswa yang dari segi minatnya, bakatnya. Dengan ini juga sudah ya satu kali dah saya sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, dan ini juga yang akan saya terus terapkan, dan juga dengan berkaitan dengan pembelajaran KSE dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi, dengan media-media yang menarik, dan juga diselingi dengan SBK supaya anak kita juga jangan jenuh ya, supaya jangan bosan di dalam proses pembelajaran. Sangat luar biasa sekali Bu. Ternyata banyak hal-hal yang telah Ibu lakukan untuk mewujudkan perubahan pada peserta didik itu. Terus bagaimana dengan komitmen, atau ada tidak teman-teman rekan-rekan sejawat yang bisa Ibu ajak kolaborasi untuk mewujudkan harapan dan keinginan daripada Ibu Vero tadi? Yang jelas kami di dalam satu lembaga sekolah itu saya lihat rasa kekeluargaan kami
sejauh ini yang saya alami ya, seperti yang saya katakan tadi, masih ya dikatakan masih sebagian lah siswa yang sudah punya kemajuan, karena ini juga dari dukungan dari orang tua, karena tidak semua orang tua juga mendukung anaknya untuk belajar lagi di rumah, dan dikatakan juga dari segi ini SDM ya, dari yang masih kekurangan, ada juga orang tua sampai saat ini juga belum membaca ya, ini juga yang menjadi faktor utama ya, di mana siswa itu daya memahami ketika gurunya yang sudah mengajar di sekolah sampai di rumah, apakah ada bimbingan lanjutan dari orang tua atau tidak. Nah ini juga yang menjadi faktor tambahan dari segi kemajuan pendidikan. Betul-betul Bu, kita kadangkala ada juga halangan-halangan, rintangan yang di luar daripada kemauan kita. Kemudian Ibu, untuk menjaga komitmen tadi itu, supaya komitmen itu membuahkan hasil gitu. Apakah Ibu dalam waktu dekat akan melakukan sesuatu hal yang mengarah kepada perubahan tadi? Ya, jelas berjalannya waktu ya, pasti akan saya lakukan dengan senang hati, dan saya tetap berjuang demi anak bangsa, untuk mencerdaskan anak didik pada umumnya untuk di negeri tercinta ini, dan terlebih khusus lagi untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya, bagaimana ini. Wih, luar biasa Ibu Vero. Jadi Vero, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada kesempatan ini, dari awal sampai pada saat ini, apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita? Ya, dari pembicaraan kita pada saat ini ya, saya sangat bersyukur ya, saya bisa bertemu dengan Pak, dan saya sangat berterima kasih juga Pak sudah meluangkan waktu dari awal sampai akhir tadi. Saya ada pencerahan sedikit, ada gambaran-gambaran yang saya dapatkan, dan dukungan dan motivasi dari Pak, saran, saya bisa tercerahkan untuk bisa supaya apa yang menjadi kendala saya tadi ini bisa saya lakukan dan saya bisa terapkan di tempat saya bertugas, supaya benar-benar anak saya itu bisa sukses untuk ke depan. Luar biasa sekali semangatnya Ibu ya. Mudah-mudahan semangat ini tetap terjaga ya Bu. Mari kita menjadi matahari bagi peserta didik kita. Oke Ibu Vero, saya rasa pembicaraan kita cukupkan sekarang Ibu ya. Kalau ada kesempatan nanti kita berbincang-bincang lagi ya. Semoga sukses Ibu Vero. Baik, terima kasih Pak Ya. atas kesempatan yang berahmat ini ya. Selamat sore. Selamat sore, sampai jumpa ya Pak hari. Selamat sore Pak Haris. Apa kabarnya di sore berangin? Selamat sore juga Ibu. Kabar saya sangat baik pada hari ini. Ibu gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah sehat Pak. Kabarnya. Kemudian nih Pak, kira-kira ada apa ya Pak menghubungi saya beberapa waktu lalu? Iya Bu, saya menghubungi Ibu karena saya ingin meminta waktu dari Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Asli Pak, mumpung sekarang 30 menit ke depan ini saya belum ada aktivitas nih Pak. Iya. Saat untuk kita bisa berbincang-bincang sekarang. Begini Bu, saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami. Saya ini kebanyakan mengajar mata pelajaran yang berada di jam-jam terakhir Bu, sehingga fokus peserta didik itu agak terganggu. Begitu Bu. Oh, berarti Pak Haris mengajar di jam-jam terakhir ya? Iya, jam-jam Ya, yang rawan. itu kita tahu bersama jam-jam rawan ya Pak, anak-anak pada Iya. capek, ngantuk. Kira-kira apa yang Pak Haris inginkan dari pertemuan kita? Iya, saya menginginkan hasil yang
bisa membuat peserta didik saya itu Ibu, meskipun saya mengajar di jam terakhir, peserta didik saya tetap fokus. Mereka tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang berada di luar daripada lingkungan pembelajaran kami, Bu. Saya sudah memahami ya kira-kira permasalahan yang Pak Haris hadapi itu anak-anak kalau sudah jam rawan kurang fokus ya Pak Iya, ya. Bu. Itu yang ingin Pak Haris ini Iya. ubah, bahwa kedepannya tuh anak-anak bisa fokus walaupun Bisa sudah di fokus. jam-jam rawan, anak-anak tetap fokus. Kira-kira apa yang Pak Haris lakukan untuk mewujudkan ini? Iya, yang saya lakukan sampai saat ini ya Bu ya, saya berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian saya juga mempelajari berbagai macam model dan metode pembelajaran yang saya rasa itu dapat membantu anak-anak saya untuk tetap menjaga titik fokusnya supaya apa yang ingin saya kembangkan pada saat itu bisa tercapai. Menyiapkan sesuatu yang lebih ya buat Iya. anak-anak. Di sini memang kreativitas kita sebagai seorang guru itu dituntut. Pak Haris tadi dari ceritanya mau menyediakan pembelajaran dengan mungkin membuat model dan metode pembelajaran yang bervariatif agar anak-anak di jam-jam rawan itu tetap fokus Iya. gitu ya, untuk pembelajaran. Ketika itu sudah dilakukan dan anak-anak itu sudah fokus pada pembelajaran, itu dapat kita katakan bahwa ideal ya Pak. Iya. Seperti ini kita menaruh skala pada 1 sampai 10, idealnya 10, kalau 1 mungkin mereka belum melakukan Iya. apa-apa. Mungkin saya ingin sedikit tahu bahwa saat ini Pak Haris ada di posisi Iya Bu, kalau melihat akan diri saya pada hari ini, saya mungkin berada di posisi 5 atau 6 lah Bu. Saya menginginkan kedepannya saya bisa berada di posisi 9 Bu. Itu yang saya inginkan. wah luar biasa sekali Pak. 5 sampai 6 itu boleh dibilang sudah setengah Iya. bagian menuju ideal ya Pak ya. Iya Bu. Untuk sampai di angka yang diinginkan itu angka 9. Apa yang bakal Pak Haris lakukan untuk bisa mencapai posisi ini? Iya, yang saya lakukan untuk mencapai posisi yang saya inginkan itu Bu, saya menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan bagi mereka. Saya memvariasikan Ibu beberapa metode dan model pembelajaran yang saya rasa itu cocok saya pergunakan pada saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Hanya itu yang baru saya lakukan untuk sementara Bu. Baik, selain menyediakan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariasi, kira-kira mungkin masih ada kekuatan lebih yang Pak Haris andalkan dalam diri Pak Iya, Haris? saya adalah tipikal orang yang bertanggung jawab Bu. Ketika saya diberikan tugas, saya tidak memandang apakah itu saya mendapatkan jam pertama, jam kedua, dan bahkan jam terakhir. Saya tetap berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak saya. Kemudian yang kedua, saya ini merasa bahwa diri saya ini adalah orang yang suka belajar, suka mencari tahu hal-hal baru yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi saya dan anak-anak saya, khususnya ketika saya melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas. Memang menjadi seorang guru walaupun sudah jadi guru, tetapi kita harus menjadi pembelajar sepanjang Iya. hayat ya Pak ya. Apapun yang akan kita lakukan setidaknya untuk meningkatkan kreativitas anak didik kita. Kira-kira dalam melaksanakan semua rencana baik saja, apa yang menjadi kendala? Iya, kendala yang saya hadapi selama ini ketika saya melaksanakan proses pembelajaran ya Bu ya, apalagi di jam-jam terakhir itu, meskipun kami ini menginginkan diri supaya tetap fokus, tetapi ada kendala di luar teknis kami Bu. Semisal pada saat jam-jam terakhir itu banyak sekali guru-guru yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru Bu. Akibatnya ketika guru tersebut tidak masuk, maka kelas-kelas di sebelahnya tempat saya mengajar itu ribut, sehingga itu mengganggu konsentrasi saya dan anak didik saya ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Memang kalau sudah siang tuh biasanya ya seperti yang tadi sudah kita katakan bahwa waktu-waktu rawan Iya, Pak. Bu. Apalagi kalau teman-teman yang di kelas sebelah tidak masuk mengajar. Iya. Kita piket juga mau menangani siswa mau berapa banyak berapa Iya. kuat gitu.
menghadapi tantangan ini kira-kira langkah konkret apa yang dilakukan? Iya, langkah konkret yang saya lakukan itu sementara saya mencoba untuk sharing dengan beberapa teman yang saya anggap dia adalah guru yang mampu mengelola peserta didik ketika berada dan ketika mengajar di jam-jam terakhir itu. Saya sharing dengan mereka, kemudian saya bercerita bagaimana sih langkah-langkah yang dapat saya ambil. Kemudian yang kedua Bu, langkah konkretnya saya berupaya untuk melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya masukkan juga unsur-unsur pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran saya, sehingga anak-anak ini meskipun mereka mendapatkan gangguan dari luar, mereka tetap fokus Bu, berbekal pembelajaran yang berbeda yang pernah saya praktekkan pada saat-saat sebelumnya. Ada beberapa ya yang menjadi prioritas, Iya. mengajak teman-teman, rekan sejawat, kemudian menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ada PSE-nya di sana, Iya. luar biasa sekali Pak. Itu paket lengkap nih boleh dibilang. Oke baik. Kira-kira yang spesifik sekali yang mau diterapkan itu apa? Iya, Yang menjadi prioritas utama. Yang spesifik yang ingin saya terapkan itu melihat kondisi kami di sekolah, saya lebih fokusnya kepada memvariasikan model dan metode pembelajaran tuh, karena saya melihat ini kadangkala ketika kita sudah mempraktekkan model dan metode pembelajaran pada minggu pertama itu kurang cocok lagi dipraktekkan pada minggu kedua, sehingga itu yang menjadi fokus saya, bagaimana saya bisa memvariasikan antara model dan metode pembelajaran itu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan? Iya, ukuran keberhasilannya saya menginginkan, dan ini harapan saya dan mungkin harapan semua guru ya Bu ya, ukuran keberhasilannya peserta didik saya tetap fokus Bu, meskipun ada beberapa hal tadi yang seperti yang saya ceritakan tadi itu, anak-anak saya tetap fokus, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran itu bisa tercapai Bu, dan itu bahagianya saya sebagai seorang guru di situ Bu. Luar biasa sekali Pak Guru ya. Apakah Pak Guru berkomitmen untuk rencana ini dijalankan gitu? Iya, sejauh ini saya sangat berkomitmen. Saya menyadari tugas, fungsi dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru, menginginkan perubahan yang lebih baik untuk peserta didik saya. Saya sangat berkomitmen untuk itu. Ini menjadi langkah awal yang sangat bagus sekali Pak Guru ya. Apakah Pak akan mengajak rekan-rekan sejawat yang lain untuk sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi prioritas Pak? Iya Bu, saya akan mengajak rekan-rekan sejawat. Yang utamanya saya akan mengajak dulu teman-teman yang serupun pelajaran dengan saya untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita, kira-kira langkah dan metode yang tepat yang akan kami praktekkan dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu. Nanti baru kepada rekan-rekan guru-guru yang lain Bu. Berarti sudah ada rencana ya Pak ya, kapan kira-kira mau melaksanakan ini? Iya, sudah ada Bu. Rencana pertama saya sosialisasikan dulu kepada teman-teman serumpun. Nanti minggu depan ada pertemuan komunitas pelajar kami ya Bu ya. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan saya di hadapan teman-teman, supaya itu menjadi media kita untuk sharing dan bisa kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya alami Ibu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ini kita sudah di penghujungnya nih Pak. Iya Bu, tidak terasa ya Bu ya. Ya, saya juga masih mau mendengar sharing-sharing selanjutnya dari Pak Haris ketika selesai melakukan setelah proses coaching ini, mungkin ada sharing-sharing lebih lanjut lah dari Iya, Pak Haris. siap Bu ya. Saya tunggu ya Pak ya. Siap. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi saya, bagi Ibu dan bagi kita semuanya. Oke, mohon demikian ya Pak ya pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Iya, sampai jumpa Bu.